Bab 446 pertempuran dimulai. Saya baik-baik saja. Faktanya, saya merasa luar biasa, kata Su Xiaoyan dengan penuh semangat. Li Zilong juga tercengang dengan keakrabannya dengan observatorium. Ia tahu bahwa energi bintang hanya efektif pada master jiwa tipe terbang. Lagi pula, fondasi Ski Order Star Ocean Academy adalah observatorium ini. Pertempuran yang terjadi dalam ruang ini memperkuat kekuatan jiwa tipe terbang dan secara signifikan meningkatkan kecepatan pemulihan mereka. Bagaimana mungkin gadis dari Shrek itu terpengaruh oleh energi bintang? Apa jiwa bela dirinya? Setiap orang menyerap energi bintang pada kecepatan yang berbeda berdasarkan seberapa kompatibel mereka dengan energi tersebut. Aura emas yang dilihat Tang Wulin di sekitar lawan mereka adalah efek dari energi bintang. Hanya beberapa siswa di semua Ski Order Star Ocean Academy yang dapat memanfaatkan energi bintang hingga terlihat sebagai cahaya keemasan. Kabut emas yang mengelilingi Su Xiaoyan begitu tebal sehingga hampir nyata. Li Zilong tidak bisa memahami bagaimana ini bisa terjadi. Mulai, Li Zilong berteriak. 3 frontliner dari tim Shrek Academy segera bergegas maju. Tang Wulin cepat menyusul yang lain, menginjak tanah dan menembak ke arah lawan mereka seperti rudal. Saat dia melakukannya, 3 cincin jiwa ungu muncul di sekitarnya dan rumput Blue Silver mengerumuni tanah. Rumput Blue Silvernya tampak tidak seperti namanya lagi. Setiap helai sekarang berkilau biru. Pembuluh darah keemasan mengalir di sepanjang pokok anggur dan sisik-sisik kecil yang nyaris tak terlihat oleh mata yang berserakan di sepanjangnya. Ye Xinglan dan Xie Xie berada tepat di belakang Tang Wulin. Gerakan Xie Xie mirip dengan hantu. Kecepatannya yang menakutkan namun anggun berbeda dari tuduhan brutal Tang Wulin. Ye Xinglan mengikuti langkahnya, bergerak begitu cepat sehingga anggota tubuhnya kabur. 3 cincin muncul di belakang mereka berdua juga. Dan bersama-sama dengan Tang Wulin mereka maju dalam formasi segitiga. Lawan mereka semua melompat ke udara sekaligus. Xiao Tiantian membungkuk ketika aura crimson meledak dari tubuhnya dan matanya memiliki rona yang sama. Sepasang sayap kelelawar yang sangat besar terbentang dari punggungnya. Sementara 4 cincin jiwa ungu bangkit di belakangnya. Dia mengepakkan sayapnya, menendang embusan angin saat dia melayang ke udara. Jiwa bela diri apa itu? Tang Wulin bertanya-tanya. Ye Zishu membawa tangannya bersama di depannya dan memanggil cabang bambu ke tangannya. Saat cincin jiwa keduanya menyala, daun bambu meletus dari tanah. Mereka berputar-putar di udara, gemetar sebelum terbang untuk membentuk sepasang sayap di punggungnya. Mendorong dengan tiangnya, dia melompat ke udara dan melayang anggun seolah-olah dia seringan bulu. Dia tampaknya tidak benar-benar terbang, tetapi hanya mengambang. Sepasang sayap membentang dari Gu Tianming saat dia melemparkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan teriakan elang yang tajam. Sementara rambutnya berubah menjadi bulu-bulu, dia mengepakkan sayapnya dan naik juga. Jiwa bela dirinya adalah elang yang melonjak. Sepasang sayap terbentuk di belakang Zhang Xining juga, tetapi dibandingkan dengan Gu Tianming, mereka jauh lebih kecil dan lebih gesit. Sayapnya putih bersih. 1 lipatan kemudian dan dia diposisikan di belakang Gu Tianming. Seolah-olah dia adalah cewek yang terkejut. Rahang Tang Wulin hampir jatuh ketika Li Yaoyao memanggil jiwa bela dirinya. Seluruh tubuhnya terbakar ketika dia melonjak ke udara. Kulitnya berubah warna menjadi arang dan lengannya berubah menjadi batu raksasa. Api bertindak seperti jet, terus-menerus mendorongnya ke udara. Meskipun mereka semua lepas landas pada saat yang sama, dia adalah yang tercepat di antara mereka semua. Jiwa bela diri macam apa itu? Seperti yang diharapkan dari akademi yang mengkhususkan diri dalam tipe terbang. Aku bahkan tidak bisa membayangkan jiwa apa yang dia miliki. Han Yuchang memiliki jiwa bela diri yang paling normal dari mereka semua. Sayap kupu-kupu tumbuh dari punggungnya dan dia terbang ke udara. Mereka benar-benar semua tipe terbang. 3 master jiwa bercincin bisa menutup jarak 100 meter hanya dalam hitungan detik. Pada tanda 50 meter, Tang Wulin berhenti, routing dirinya dalam posisi ini. Dia meraih untaian rumput Blue Silver yang menghubungkannya dan Su Lizhi dan mulai berputar di tempat. Begitu dia memiliki momentum yang cukup, dia melemparkan Su Lizhi ke udara. Kemudian dia melakukan hal yang sama dengan Xie Xie dan Ye Xinglan.
Dia mengirim mereka bertiga langsung ke lawan mereka. Karena tidak ada dari mereka yang bisa terbang, mereka tidak punya cara untuk menghentikan lawan mereka dari naik ke langit. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menundukkan mereka sebelum mereka naik terlalu tinggi. Su Lizzie meringkuk menjadi dirinya sendiri, berubah menjadi bola meriam daging raksasa yang melesat lurus ke arah Gu Tianming dan Zhang Xining. Tang Wulin sangat percaya bahwa tipe kontrol lebih merepotkan daripada tipe serangan. Jadi dia ingin menghilangkan tipe kontrol yang berlawanan terlebih dahulu. Xie terbang menuju Han Yuchang dan Ye Xinglan langsung menuju kapten mereka, Xiao Tiantian. Fakta bahwa Tang Wulin dapat secara akurat melemparkan rekan satu timnya pada target mereka adalah bukti kekuatan dan kendalinya. Bahkan ketika mereka melayang di udara, mereka masih berlabuh ke Tang Wulin dengan helai rumput blue silver yang melilit pinggang mereka. Gu Yue menembak bola api berdiameter sekitar 1 kaki ke arah Ye Zishu dan Li Yaoyao dan membiarkan bola api meledak di dekat mereka, menekan mereka dan memastikan mereka tetap di tempat. Rencana Tang Wulin sederhana. Mereka akan mengacaukan lawan mereka dalam aksi pembukaan pertempuran. Lalu Gu Yue dan Su Xiaoyan akan memberikan dukungan tembakan jarak jauh sementara ia memposisikan dirinya untuk mengambil keuntungan dari setiap celah. Dia tidak berharap untuk langsung menghapus lawan mereka, tetapi dia ingin mengurus setidaknya satu dari mereka. Jika timnya bisa melakukan itu, maka mereka bisa meluangkan waktu untuk mencatat sisanya. Meskipun tipe terbang memiliki keuntungan yang jelas terhadap lawan yang membumi, yang datang pada biaya konsumsi daya jiwa yang tinggi, dia tidak takut lawan mereka akan terbang di luar jangkauan mereka. Menjadi anggota tim pertama yang dilontarkan Tang Wulin, Su Lizzie juga yang pertama terlibat targetnya. Masanya yang sangat besar, dikombinasikan dengan kekuatan lengan Tang Wulin, membuatnya menjadi proyektil berkecepatan tinggi. Tepat saat Gu Tianming mencapai ketinggian yang sesuai, dia menemukan bola daging raksasa terbang ke arahnya. Zhang Xining, yang bersembunyi di belakangnya, menggunakan keterampilan jiwanya yang pertama dan mengeluarkan tangisan merdu. Jiwa bela dirinya adalah Skylark. Meskipun dia bisa terbang, dia mengandalkan suaranya untuk mengendalikan musuh-musuhnya. Keterampilan jiwa pertamanya melambat dan melemahkan targetnya. Namun, ini tidak berpengaruh pada Su Lizzie. Dia tidak menerbangkan udara dengan kekuatannya sendiri. Dia telah dibuang oleh Tang Wulin. Mata Gu Tianming melebar. Bukankah ini jenis makanan berlemak? Apakah dia digunakan sebagai umpan meriam? Dia tersentak dari linglung, menyalakan cincin jiwanya yang pertama. Ia mengepakkan sayapnya ke arah Su Lizzie dan melepaskan 10 panah bulu. Serangan jarak jauh sangat penting untuk pertempuran udara karena mudah bagi salah satu pihak untuk membuka jarak. Bulu-bulu menembus udara secara berurutan. Sayangnya untuk Gu Tianming, Su Lizzie adalah seorang murid dari Sekte Tang, sebuah sekte yang berspesialisasi dalam senjata tersembunyi. Su Lizzie diluruskan dari bentuk bolanya dan mengulurkan tangannya. Meskipun menghadapi bahaya, dia masih menggunakan senyum konyolnya yang biasa. Telapak tangannya bersinar seperti batu giok saat dia menggerakkan mereka dalam lingkaran, mengisap panah seolah-olah mereka adalah pusaran air yang tak terlihat. Bab 447 Disparitas. Su Lizzie menggunakan controlling crane, capturing dragon untuk berhenti dan mengumpulkan bulu panah di tangannya, mengarahkan mereka ke Zhang Xining dengan bunga peri menyebarkan. Mereka mendesis di udara lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Su Lizzie mencapai Gu Tianming, menghadapi pria muda yang besar di depannya. Gu Tianming merasa sulit untuk membagi perhatiannya secara efisien antara melindungi Zhang Xining dan berurusan dengan Su Lizzie. Cincin jiwa keduanya menyala dan sayapnya berlipat ganda. Saat ia mengembangkan sayapnya selebar mungkin, upaya untuk mencegat semua bulu yang masuk, ia menggunakan keterampilan jiwa keduanya, Eagle Wing Strike. Namun karena ketidakpercayaannya, si gemuk menyeringai. Su Lizzie mengulurkan tangannya dan berhenti di udara hanya karena menabrak Gu Tianming. Sesuatu melesat dari telapak tangannya. Kilatan dingin di matanya. Itu berbelok melewati Gu Tianming dan terbang langsung ke Zhang Xining. Ini adalah serangan nyata Su Lizzie. Bulu-bulu yang ia kembalikan hanyalah gangguan. Detik sebelum Eagle Wing Strike terhubung, Su Lizzie melambaikan tangannya pada Gu Tianming.
Senyumnya semakin lebar. Tidak baik. Tapi sudah terlambat bagi Gu Tianming untuk menyelamatkan Zhang Xining. Meskipun menghalangi sebagian besar bulu yang masuk, sepasang kekasih telah melewati pertahanannya. Zhang Xining adalah tipe kontrol. Tetapi kemampuan kontrolnya berasal dari suaranya. Sementara kekuatan kontrolnya lebih tinggi daripada sebagian besar rekan satu timnya. Dia lemah dalam konfrontasi langsung. Yang bisa dilakukan Zhang Xining hanyalah mengayunkan sayapnya dengan kuat dalam upaya untuk menghindari bulu-bulu. Dan bahkan saat itu ia nyaris tidak berhasil menghindari luka fatal. Bulu-bulu melesat melintasi, cepat dan tajam, meninggalkan garis merah darah panjang di belakang mereka. Tepat ketika dia hampir menghela napas lega, dia melihat kilatan di penglihatan tepi dan berbalik ke arah itu. Perutnya jatuh. Semburan jarum mengejarnya dengan pengejaran maut. Jumlahnya ratusan. Dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang kental. Dia tidak memiliki jalan keluar. Apa? Desahan mencapai telinganya. Lalu serangkaian suara gemerincing memenuhi udara. Tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Zhang Xining tersingkir. Li Zilong menyatakan, dia telah dipaksa untuk campur tangan dan menyelamatkan muridnya. Pertukaran pertama mereka melawan tim tanpa tipe terbang. Dan salah satu tipe kontrol penting mereka dihilangkan. Shrek Academy benar-benar adalah akademi monster. Zhang Xining memerah karena marah. Dia tidak bisa menerima penghapusan secepat itu. Tetapi pertandingan itu diperlakukan seolah-olah itu adalah pertempuran yang sebenarnya sampai mati. Keraguannya tidak berarti apa-apa. Su Lizhi berguling ke arah Tang Wulin. Beberapa detik sebelum tumbukan, Tang Wulin mengulurkan tangannya dan menggunakan controlling crane, Capturing Dragon, dengan lembut menempatkan rekan satu timnya di sisinya. Su Lizhi melempar roti daging babi kepada Tang Wulin sebagai tanda terima kasih. Dan Tang Wulin segera melahapnya. Sementara itu, Xie hampir menimpa Han Yuchang. Tipe kontrol tipe agility tertahan. Tapi itu hanya ketika mereka memiliki ruang untuk melakukannya. Xie sudah berada dalam jarak pertunangan. Meskipun dipaksa untuk memasuki pertempuran jarak dekat, Han Yuchang tetap tenang. Cincin jiwa keduanya menyala. Meskipun tidak ada perubahan yang terlihat, dia menarik udara di depannya dan mengepakkan sayapnya. Xie merasakan bengkok dunia dengan dia yang terletak di tengah. Warna dilucuti dari segala sesuatu di sekitarnya, meninggalkan nuansa hitam muram dan putih menyilaukan. Bentuk-bentuk di depan matanya bengkok dan membentang. Akhirnya runtuh ke dalam diri mereka sendiri seperti bintang-bintang yang sekarat. Dia samar-samar bisa melihat Han Yuchang di depannya. Jadi dia terus maju. Dia mengangkat belati naga ringan dan menebas apa yang dia yakini sebagai dirinya. Itu hanya menangkap udara. Nyeri menyengat bahunya. Marah dan tajam. Dan tanpa pijakan, ia jatuh ke tanah. Dari sudut pandang yang lain, Xie telah pindah ke samping atas kemauannya sendiri dan menebas udara. Setelah itu, Han Yuchang telah terbang dan tumit menendang bahunya, meluncurkan dirinya ke ketinggian yang lebih tinggi secara bersamaan. Mata Tang Wulin melebar. Dia juga tipe kontrol spiritual. Xie tidak akan pernah melewatkan selisih sebesar itu. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa Han Yuchang telah menghalangi indranya. Ketika Xie terus jatuh bebas, aroma pembakaran yang tebal menyebar di dekatnya. Alih-alih dari Gu Yue, kobaran api itu milik Li Yaoyao. Sulit untuk membedakan cincin jiwanya yang mana yang menyala. Namun, jelas dia menggunakan keterampilan jiwa. Dia meringkuk di udara dan tubuhnya berubah menjadi batu besar. Api menyembur keluar dari bentuk kadasnya dan mendorongnya ke Xie. Kecepatannya hanya sombong. Jiwa bela diri macam apa itu? Meteor. Tang Wulin bertanya-tanya. Bahkan sebagai tipe agility, tidak mungkin Xie bisa menghindari serangan saat dia jatuh di udara. Selain itu, tipe agility memiliki pertahanan yang lemah. Sudah jelas bahwa Li Yaoyao dan Han Yuchang telah menggunakan taktik ini berkali-kali sebelumnya. Gu Yue merilis bola api untuk mencegat Li Yaoyao. Namun dia hanya menerobosnya, mengabaikan api. Dibiarkan berpikir cepat, Tang Wulin menarik rumput blue silver yang diikat ke Xie, menyentaknya keluar dari jalan Li Yaoyao. Namun, itu tidak menghentikannya. Jatuh bebas. Ia mengubah targetnya menjadi Tang Wulin.
sebagai kapten dan tipe kontrol serangan. Jelas dia adalah jantung dari tim Shrek Academy. Karena itu, jika dia menjatuhkannya, gelombang pertempuran akan berubah. Meski begitu, Tang Wulin nyaris tidak menamparkan bulu mata pada Li Yaoyao. Sebaliknya, dia mencambuk rumput Blue Silver yang ditambatkan ke Xie, melemparkan rekan satu timnya kembali ke Han Yuchang. Sementara itu, Ye Xinglan dan Xiao Tiantian juga terlibat dalam pertempuran. Ye Xinglan menjadi satu dengan pedangnya saat dia mengacungkannya. Menggunakan Sword God Star, aura cahaya bintang Xiao Tiantian berkobar. Sayapnya membentang selebar mungkin, dan dia menyodorkan telapak tangannya ke Ye Xinglan. Sebuah bola cahaya merah tua terbentuk di depannya, menghalangi pendekatan Ye Xinglan. Bintang Sword God meledak. Bintang emas yang tak terhitung jumlahnya mekar di sekelilingnya. Semua bintang di langit tampak semakin cerah pada saat itu. Dia memotong bola crimson dan mengayunkan pedangnya ke arah Xiao Tiantian. Dia terkejut. Dia tidak pernah berharap Ye Xinglan bisa mendapatkan kekuatan dari cahaya bintang juga. Dan bahwa dia bisa memanfaatkan lebih banyak energi bintang daripada dia. Cincin jiwa ketiganya menyala. Dan sepasang tanduk muncul dari dahinya. Listrik crimson berderak di sepanjang tubuhnya, membentuk bola pelindung di sekelilingnya. Pedang Ye Xinglan memekik saat dia menebas penghalang listrik. Sayangnya, itu memantul tanpa goresan, dan tanpa apapun untuk menjaga keseimbangan. Dia mulai jatuh di udara. Tiba-tiba, cincin jiwa ketiganya hidup kembali. Light menyala di sekelilingnya. Tubuhnya mulai mengambang, menentang gravitasi. Lalu dia melonjak. Apa? Li Zilong menatap dengan kaget. Seperti Xiao Tiantian, dia bisa mengatakan bahwa jiwa bela diri Ye Xinglan terkait dengan bintang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memanfaatkan energi bintang. Kekhawatiran merayap ke dalam hatinya. Di sisi lain medan perang, Li Yaoyao turun ke Tang Wulin hanya sedetik setelah dia mencambuk Xie kembali ke Han Yuchang. Angin menderu yang menyertai selamnya yang berapi-api meniup rambutnya dari tempatnya. Panas terik mengeringkan kulitnya. Kekaguman di hatinya dalam hatinya untuk kekuatan ledakannya. Tang Wulin berdiri di depan meteor ini. Sisik emas berdesir di sepanjang lengan kanannya dan tangannya berubah menjadi cakar naga. Dia mengepalkan cakarnya menjadi kepalan saat dia mendesak esensi darah di dalam dirinya mengalir terbalik. Aura emas menyelimutinya. Berbeda dengan yang lain, aura ini bukan dari memanfaatkan energi bintang, tetapi berasal dari kekuatan esensi darahnya. Dia melemparkan pukulan lurus ke arah meteor. Gelombang kejut merobek panggung ketika tinju dan meteor bertemu, menendang awan debu. Waktu seolah membeku. Semua orang terhindar sejenak dari pertempuran mereka, ingin menyaksikan hasil dari bentrokan itu. Terjerat oleh perkembangan yang luar biasa. Bab 448 Starlight Burst. Jiwa bela diri Li Yaoyao sebenarnya adalah sebuah meteor, dan serangannya adalah perwujudan kekuatan. Dengan mengandalkan semburan-semburan api dari punggungnya, dia bisa meniru penerbangan, mendorong dirinya ke ketinggian tinggi dan menabrak targetnya saat jatuh bebas. Kumpulan keterampilan jiwanya berputar di sekitar memberdayakan metode serangan ini. Dengan 4 cincinnya, serangan kekuatan penuh membawa kekuatan lebih dari 3 ton. Bahkan jika dia entah bagaimana ketinggalan, tidak ada yang menghentikannya untuk mencoba lagi. Ditambah dengan kekuatan pertahanan meteor, ini terbukti menjadi combo yang menakutkan. Dengan kemampuannya untuk mengubah target di tengah penerbangan, dia adalah kartu truf tim mereka. Kehadirannya cukup untuk menekan seluruh medan perang. Namun, menyesuaikan jalur terbangnya menuju Tang Wulin tidak perlu dilakukan. Dia tidak berusaha menghindar dalam tabrakan ledakan mereka. Keduanya berdiri di tanah mereka, tidak mendapatkan 1 inci di sisi lain. Bagaimana ini mungkin? Li Zilong berlari ke samping, bersiap untuk campur tangan pada saat itu juga. Tidak peduli sisi mana yang hilang, dia harus siap menyelamatkan mereka. Matanya membelalak pada akhir bentrokan itu. Celah berjajar di area dampak. Mereka dengan cepat menyebar ke setiap sudut meteor. Dan sekejap kemudian, meteor itu pecah menjadi ribuan berkeping-keping. Li Yaoyao mengerang saat dia merangkak keluar dari puing-puing. Sebelum dia bisa melarikan diri, seuntai rumput Blue Silver melesat ke arahnya,
membungkus tubuhnya. Kulitnya pucat. Dia gemetaran tak terkendali karena rasa sakit. Namun, getaran hatinya jauh lebih kuat daripada tubuhnya. Bagaimana dia melakukannya? Dia menghentikan serangan kekuatan penuhku dengan satu pukulan. Tang Wulin mengguncang lengan kanannya dalam upaya meredakan mati rasa. Itu adalah serangan yang cukup kuat. Memang, untuk Tang Wulin, serangannya hanya cukup kuat. Dari tim Akademi Kelautan Ski Order Star, Li Yaoyao adalah orang kedua yang dihilangkan. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pertempuran Ye Xinglan. Dia turun dengan skill jiwanya yang ketiga, Starfall Sword. Di observatorium yang dipenuhi bintang-bintang ini, dia melesat di udara seperti komet. Serangan terkuat yang pernah disaksikan Tang Wulin. Energi bintang benar-benar berguna, terutama bagi kita. Xiao Tiantian memasang ekspresi muram saat cincin jiwa keempatnya menyala. Kegelapan menutupi wajahnya. Hanya menyisakan sepasang mata merah yang menembus bayangan. Api hitam pekat berkobar di sekitarnya. Dia menggambar lingkaran di udara dengan tangannya. Mengumpulkan kegelapan menjadi sesuatu yang mengingatkan kita pada pusaran air. Ye Xinglan maju ke dalam masa berputar gelap dengan Starfall Sword. Seluruh wujudnya ditelan kegelapan. Untuk sesaat, itu bergetar. Kemudian, itu runtuh. Ketika cahaya dan kegelapan mereda, baik Ye Xinglan dan Xiao Tiantian tidak terlihat. Tang Wulin ternganga. Apa yang terjadi? Apakah mereka berteleportasi? Tunggu. Tidak. Tidak ada fluktuasi spasial. Saat dia berdiri di sana dengan kaget, Xiao Tiantian muncul kembali di udara setelah kilasan merah tua. Tapi Ye Xinglan masih hilang. Keterampilan jiwa seperti apa itu? Lebih jauh di medan perang. Xiao Tiantian melebarkan sayapnya saat dia menenangkan diri. Dia terjun melalui udara menuju langsung merpati di Gu Yue. Saat turun, ia melepaskan bola merah di Tang Wulin. Begitu mendekati target, bola meledak ke dalam lubang hitam, mengisap Tang Wulin ke pusatnya. Pada saat yang sama, banyak daun bambu merobek udara, mengaburkan sosok summoner mereka, Ye Zishu. 7 daun menyerap energi bintang sekitarnya dan mengambil rona emas. Jiwa bela diri Ye Zishu adalah 7 star bambu. Setiap cincin jiwa yang diperoleh akan meningkatkan jiwa bela dirinya satu langkah lagi. Kemampuannya terbang berasal dari salah satu evolusi itu. 7 daun bambu emas ini adalah metode serangan terkuat dan memanfaatkan keterampilan jiwa keempatnya. Dalam laga pembuka pertempuran, timnya sudah 2 orang pendek. Meskipun siswa dari Akademi Shrek memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah daripada timnya, kekuatan tempur mereka jauh melebihi norma. Jika timnya tidak bisa mengubah gelombang pertempuran sekarang, maka mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Karena itu, ia melepaskan kekuatan penuhnya bersama dengan Xiao Tiantian. Target utamanya, kapten tim lawan, Tang Wulin. Sementara itu, Gu Tianming melebarkan sayapnya dan melemparkan dirinya ke Xie Xie, memposisikan dirinya di depan Han Yuchang. Cincin jiwa keempat Han Yuchang bersinar. Selaput tipis berwarna-warni yang tumbuh dari punggungnya berlipat ganda. Dia berbalik menghadap Tang Wulin, mengepakkannya dalam keterampilan jiwa keempatnya, Butterfly Wings. Dunia tampak berputar ketika gelombang spiritual menabrak Tang Wulin. Dia bisa tahu dalam sekejap bahwa kekuatan spiritual Han Yuchang berada di alam laut roh. Sama seperti Gu Yue, kekuatan spiritual Tang Wulin sendiri hanya di perbatasan wilayah laut roh. Masih selangkah lebih pendek dari berbaring di dalam. Alam laut roh adalah salah satu pemisah besar bagi kekuatan spiritual. Dia rajin dalam mengembangkan mata iblis ungunya, berharap untuk menerobos sesegera mungkin. Dengan perkiraannya, dia akan mencapai ranah laut roh pada saat dia memecahkan segel keempat paling lambat. Kepala Tang Wulin berdebar kencang setelah gelombang spiritual. Dia secara bersamaan harus berurusan dengan serangan Xiao Tiantian. Menekan pundaknya, dia memanggil cincin jiwa emasnya, mengaktifkan tubuh naga emas. Aura emasnya berkobar. Sisik di lengannya menyebar untuk menutupi seluruh tubuhnya. Vena dengan warna yang sama hidup kembali di seluruh tubuhnya. Esensi darahnya melonjak. Dia berjongkok dan meringkuk seperti bola. Di sisi lain dari arena, Xie Xie melesat maju di tengah penerbangan saat ia menebas dengan Light Dragon Dagger-nya, mengirimkan seberkas cahaya ke Gu Tianming.
Sosoknya berkedip ketika dia berakselerasi, meninggalkan jejak bayangan. Di mata Gu Tianming, Xie tampaknya telah berlipat ganda. Dia tidak bisa memahami apa yang dilihatnya dan mengepakkan sayapnya, mengirimkan rentetan demi rentetan bulu pada Xie. Namun, setiap kali mereka akan mencapai target mereka, Xie menghindari mereka. Dia mencapai Gu Tianming dalam sekejap. Namun, Light Dragon Dagger Xie diblokir. Tetap saja, ketika Gu Tianming berusaha melawan, cahaya keemasan melintas di bawah kakinya. Kakinya menjadi kaku. Sensasi perlahan menyebar ke tubuhnya. Mengambil kesempatan, Xie mengubah cengkeramannya pada Light Dragon Dagger dan menebas sayap Gu Tianming, mengandalkan momentum untuk berjungkir balik padanya. Tubuh membeku oleh cahaya keemasan. Gu Tianming tidak berdaya sebelum serangan cepat dan berkesinambungan Xie. Xie menari-nari di udara, terlalu cepat bagi lawannya untuk bereaksi. Mobilitas dilucuti dan tidak bisa mengikuti Xie. Rasa takut mulai mendekati Gu Tianming. Ketika salah satu sayapnya akhirnya menjadi kaku, Xie mengambil keuntungan dari pembukaan dan berjungkir balik di atasnya sekali lagi. Dia meluncurkan ke Light Dragon Storm dan mengalahkan pemuda yang lebih tua ke tanah. Tapi dia punya cadangan. Setelah Han Yuchang mengirim serangan spiritual ke arah Tang Wulin, dia bergegas menuju Gu Tianming untuk membantu menahan Xie. Namun instingnya menjerit bahaya. Memang, dia jatuh dari udara sebelum dia bisa bereaksi. Sesuatu telah terbang melewatinya. Sesuatu yang tidak terlihat. Matanya membelalak dengan alarm. "Jangan bergerak," kata seseorang dari belakangnya. Sebuah lengan melingkari pinggangnya. Sebuah pisau dingin dipegang di lehernya. "Serangan spiritualmu sangat kuat. Saya tidak yakin saya bisa menolak mereka. Tapi yang saya yakin adalah bahwa jika Anda menyerang, belati saya akan mengiris wajah atau leher Anda. Jadi turun perlahan." Han Yuchang belum pernah diperlakukan sedemikian kasarnya. Dia memerah karena marah. Meskipun begitu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa mengambil risiko mencoba membebaskan diri. Satu-satunya pilihannya adalah menekan amarahnya dan mendarat dengan kecepatan seperti siput. Seiring dengan menundukkan Han Yuchang, Xie telah membungkus semuanya dengan Gu Tianming juga. Dua orang jatuh oleh tangannya sendiri. Sementara itu, Tang Wulin masih meringkuk karena serangan Ye Zishu. Daun bambu memenuhi langit saat mereka menyerbu Tang Wulin, Gu Yue, Su Lizi, dan Su Xiaoyan, yang aura cahaya bintangnya bersinar dengan cemerlang. 7 daun emas disembunyikan di antara kerumunan, masing-masing dengan target mereka sendiri. Gu Yue tetap tenang sebelum penyerangan yang masuk. Gales melecut di sekelilingnya, menciptakan dinding angin yang menghentikan daun mendekat. Dalam sekejap perak, dia berteleportasi keluar dari jalan Xiao Tiantian ke sisi Su Xiaoyan. Adapun Su Lizi, dia tetap di dekat Tang Wulin. Dia tidak perlu mengasuh kedua gadis itu. Sama seperti Gu Yue hendak melepaskan rentetan unsur untuk melindungi Su Xiaoyan dan dirinya sendiri. Dia merasakan fluktuasi energi yang kuat di sampingnya. Dia menoleh ke Su Xiaoyan dengan heran. Dengan suara lembut, Su Xiaoyan berkata, "Starlight Burst." Bab 449 Evolusi Bintang. Su Xiaoyan mengangkat tongkat es Starwell-nya yang tinggi ke udara. Starlight meledak, memandikan seluruh arena dengan kecemerlangannya. Daun bambu tersebar ke kehampaan di bawah cahaya bintang. Hanya menyisakan 7 daun emas yang melayang di udara tanpa bergerak. Gelombang cahaya bintang menyapu Xiao Tiantian, Ye Zishu, Han Yuchang, dan Gu Tianming, yang diikat oleh Gold Song, memanggil cahaya keemasan dari tubuh mereka. Mereka semua jatuh ke tanah. Kekuatan mereka benar-benar terkuras. Tiba-tiba, dunia diwarnai emas. Su Xiaoyan berdiri tegak. Cahaya bintang menari-nari di sekitarnya seolah-olah dia adalah seorang dewi turun. Bintik-bintik cahaya bintang berkelap-kelip di seluruh tubuhnya. Sebuah merek yang mirip dengan kincir bintangnya muncul di dahinya. Cahaya bintang yang menari-nari bercahaya lembut. Mereka telah menemukan tuan mereka. Dia melayang ke udara saat cahaya bintang menerobos masuk. Semua sirkuit observatorium menyala. Bintang-bintang di langit bersinar lebih terang dari sebelumnya. Mereka semua bergegas memberikan energi bintang mereka padanya.
Tang Wulin membukanya dari bentuk bolanya dan berdiri untuk menerima tontonan itu. Dia ternganga melihat apa yang dilihatnya. Kegembiraan membanjiri hatinya. Bahkan dalam keheranannya, dia tidak lupa untuk mengambil beberapa langkah ke depan dan menyelesaikan penahanan Xiao Tiantian. Melemparkan seuntai rumput blue silver untuk menangkap Ye Zishu yang jatuh juga. Xie terpisah dari Han Yuchang yang jatuh sebelum mereka jatuh ke tanah. Lalu mendarat dengan gulungan untuk mencegah cedera. Dia berdiri dan menatap Su Xiaoyan, terpesona oleh pemandangan magisnya. Semua orang bisa tahu dari auranya bahwa dia sedang bertransformasi pada level fundamental. Ini adalah evolusi jiwa bela diri. Hanya evolusi jiwa yang dapat menghasilkan fluktuasi energi yang sangat kuat dan pemandangan yang demikian. Dari apa yang mereka tahu juga, ini adalah evolusi menjadi lebih baik. Li Zilong menatap dengan kaget. Benar-benar tercengang. Dia tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Pada kenyataannya, bahkan jika Su Xiaoyan tidak bertindak, kemenangan akan menjadi milik mereka. Baik serangan Xiao Tiantian atau serangan spiritual Han Yuchang bisa menjadi ancaman bagi Tang Wulin. Dalam hal kemampuan untuk mengalahkan, Tang Wulin tidak diragukan lagi yang terbaik dari mereka semua. Setelah menerima serangan Yuanen Yehui secara langsung, ini bukan apa-apa. Tim Skiorder Star Ocean Academy dipenuhi dengan siswa yang sangat baik dan kuat. Semuanya dengan 4 cincin jiwa. Tetapi mereka tidak seberapa dibandingkan dengan Yuanen Yehui. Perbedaan di antara mereka bukanlah sesuatu yang sekecil tingkat tunggal. Jika dia hadir, dia akan bisa mengalahkan seluruh tim mereka sendiri. Tang Wulin hanya pernah berhati-hati tentang observatorium itu sendiri. Dia tidak membayangkan bahwa itu sebenarnya akan membantu mereka. Dan bahkan mengembangkan jiwa bela diri Su Xiaoyan. Ye Xinglan muncul kembali di udara dalam sekejap cahaya. Cahaya keemasan memancar darinya serta dia berjemur di bawah cahaya bintang. Star God Sword miliknya bersinar terang. Dia menyerap energi bintang juga. Dibandingkan dengan Su Xiaoyan, bagaimanapun, dia menyerap jauh lebih sedikit. Dia dengan lembut turun ke tanah lalu segera duduk bersila dan mulai bermeditasi. Peluang hanya mengetuk sekali. Dan sebagai siswa Akademi Shrek, dia tahu untuk tidak membiarkan kesempatan lepas dari tangannya. Aura emas siswa Akademi Lautan Skiorder Star berangsur-angsur menghilang dan kemampuan mereka kembali normal. Mereka semua terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Mereka semua mengerti bahwa tidak perlu melanjutkan pertempuran. Para pemenang sudah lama ditentukan. Tang Wulin berjalan ke Li Zilong dengan langkah cepat dan berkata dengan suara pelan, "Senior, bagaimana menurutmu?" Li Zilong tersentak dari linglung. Apakah jiwanya memiliki hubungan dengan bintang? Tang Wulin mengangguk. Li Zilong menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Aku belum pernah melihat orang dengan koneksi kuat ke energi bintang sebelumnya. Benar-benar hanya, dia ingin mengatakan bahwa akan sangat fantastis jika dia menjadi bagian dari akademi. Tetapi menahan lidahnya. Setelah bertahun-tahun di Skiorder Star Ocean Academy, ia telah memperoleh pemahaman mendalam tentang observatorium. Jelas bahwa Su Xiaoyan akan tumbuh lebih kuat dengan cepat. Berkat baptisan cahaya bintang ini, dia tidak bisa apa-apa selain jenius. Jika dia salah satu muridnya, maka Skiorder Star Ocean Academy bisa maju ke tingkat selanjutnya. Sial baginya. Dia dari Akademi Shrek. Senior, bisakah saya meminta Anda tidak mematikan observatorium? Xiaoyan. Dia, kata-kata Tang Wulin menghilang saat dia melirik Su Xiaoyan. Tentu saja. Li Zilong menyela. Dia mungkin bukan murid akademiku. Tapi apa yang dia alami saat ini juga merupakan data berharga bagi kita. Kami akan mencatat apa yang terjadi untuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimana energi bintang dapat digunakan. Jangan khawatir. Energi bintang tidak terbatas. Tidak ada salahnya membiarkan dia menyerap sebanyak yang dia inginkan. Dia menoleh ke 6 muridnya. Kamu lebih baik memperhatikan dan fokus pada merasakan apa yang terjadi dengan energi bintang. Lakukan yang terbaik untuk memahami rahasianya. Ya, jawab Xiao Tiantian sebagai ganti rekan satu timnya. Setelah kekalahan mereka tidak dalam kondisi terbaik. Sebagai para jenius generasi selanjutnya di Skiorder Star Ocean Academy, mereka adalah sekelompok yang bangga.
Mereka pasti akan mencapai 6 cincin pada saat mereka berusia 20. Dan 3 di antaranya adalah tipe kontrol ahli. Mereka mendominasi semua turnamen dan kompetisi di sekitar Skyorder City. Xiao Tiantian bersinar sangat cerah dengan jiwa bela diri Raja Iblisnya yang perkasa. Namun hari ini mereka kehilangan anak-anak dari Akademi Shrek yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah daripada mereka dan bukan tipe terbang tunggal. Itu adalah kekalahan telak. Kesenjangan di antara mereka berada pada tingkat fundamental yang tidak bisa dijembatani. Kebanggaan mereka telah mengambil jurusan itu. Su Xiaoyan terus menyerap energi bintang selama lebih dari 1 jam sebelum perlahan-lahan turun ke tanah. Seluruh tubuhnya tertutupi bintik-bintik cahaya. Tang Wulin menghitungnya. Total 365. Su Xiaoyan duduk bersila. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya sesuai dengan metode surga misterius. 365 titik cahaya yang berkelip-kelip samar berdenyut dengan kehidupan ketika stafnya berdiri tegak di udara. Itu berubah dari biru menjadi emas. Roda bintang di puncak mengosongkan menjadi merek yang mengingatkan bintang-bintang. Hanya dengan memandangnya terasa seperti mengintip ke hamparan langit berbintang yang luas. Jiwa bela dirinya telah berevolusi. Aspek Starwell menguat. Fluktuasi kekuatan jiwanya tidak tumbuh jauh lebih kuat. Tetapi mereka telah tumbuh dalam kemurnian. Cahaya bintang telah menembus tubuhnya. Memurnikan dan memurnikannya. Su Xiaoyan selalu menjadi anggota terlemah dalam timnya. Hanya mampu berkontribusi secara signifikan di malam hari dengan belenggu Starwell-nya. Tapi dia berbeda sekarang. Saat bintang-bintang di observatorium berangsur-angsur redup dan kembali normal. Su Xiaoyan selesai menyerap sisa cahaya bintang yang tersisa di sekitarnya. Wajahnya yang cantik sekarang memiliki kilau yang mempesona. Hampir sampai berkilau. Mengambil napas dalam-dalam. Dia perlahan membuka matanya. Ketika tatapan aneh semua orang menyambutnya, dia langsung memerah-merah. Bab 450 Akademi Teknik Jiwa Sun Moon Imperial. Bagaimana perasaanmu? Tanya Tang Wulin. Su Xiaoyan merajut alisnya. Hebat. Tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Setelah memperhatikan ekspresinya, Tang Wulin mengerti arti di balik kata-katanya. Ini bukan tempat untuk berbicara. Senior. Maaf sudah merepotkanmu hari ini. Xiaoyan baik-baik saja sekarang. Jadi kami akan pergi. Kata Tang Wulin kepada Li Zilong. Saudara perempuan junior. Kata Li Zilong. Menoleh ke Su Xiaoyan. Transformasi Anda sangat menarik. Kami merekamnya untuk tujuan penelitian. Maukah Anda memberi saya informasi kontak Anda sehingga kami dapat mendiskusikan setiap temuan yang kami miliki di masa depan? Oke. Setelah mendapatkan begitu banyak dari pertemuan itu, Su Xiaoyan tidak punya alasan untuk menolak. Tetap saja, dia tidak akan bisa menghubungi dia sampai dia kembali ke Shrek Academy. Melihat bahwa dia telah meninggalkan komunikatornya, mereka berjingkat-jingkat melewati gerbang Skyorder Star Ocean Academy dan melompat ke mobil usang mereka. Xie menyalakan kunci kontak, mengemudi ke kota berikutnya tanpa bergantung pada peta. Pertandingan kami dengan akademi lokal berjalan cukup baik, kata Tang Wulin. Kami juga belajar banyak. Mari kita lakukan hal yang sama di kota berikutnya. Tetapi kali ini lebih bijaksana. Gu Yue meliriknya. Apakah kita akan seberuntung di kota berikutnya? Pasti membantu bertemu dengan alumni Shrek di sana. Tang Wulin menyeringai dan memasukkan tangan ke dalam saku. Mengambil selembar kertas. Shrek Academy adalah akademi terhebat di benua ini. Jadi siapa yang tidak mau mempekerjakan alumni kita? Sebelum kami pergi, saya meminta senior Li untuk memberi saya daftar alumni di berbagai akademi dan informasi kontak mereka. Dengan daftar ini, kita bisa menelepon dulu untuk mengatur pertandingan resmi. Itu berhasil, Gu Yue menatapnya. Menganga. Apakah ini rencanamu sejak awal? Kapten. Su Xiaoyan praktis berbinar. Saya suka. Kita seharusnya melakukan ini sejak awal. Tang Wulin berseri-seri. Antusiasmenya menular. Xiaoyan. Jiwa bela dirimu berevolusi, kan? Bagaimana perasaanmu? Su Xiaoyan mengarahkan pandangannya ke tempat lain. Pandangan termenung ke matanya. Ya, itu benar. Saya masih tidak percaya jumlah energi bintang yang mereka miliki di sana. Pada awalnya, saya tidak dapat memahami apa yang terjadi.
Tetapi setelah beberapa saat saya menyadari bahwa energi bintang itu menyatu dengan jiwa bela diri saya dan menyebabkannya tumbuh dengan cepat. Saya kira Anda bisa menyebutnya kebangkitan. Jika tebakan saya benar, maka sebelum pertandingan ini jiwa bela diri saya belum selesai dewasa. Atau mungkin Anda bisa mengatakan itu cacat. Itu sebabnya ia memiliki kemampuan yang berbeda antara siang dan malam. Meskipun saya mengimbangi cacat itu ketika saya berkultivasi, kenyataannya adalah bahwa itu masih ada. Mengintai. Itu akan mempengaruhi saya di masa depan. Dengan menyerap energi bintang, aku membasuh kenajisan jiwaku. Jika itu masalahnya, mengapa kekuatan jiwamu tidak bertambah lagi? Tanya Tang Wulin. Su Xiaoyan tersenyum masam. Tidak ada yang namanya makanan gratis. Celah jiwaku yang terhapus sudah terhapus. Tapi begitu juga dengan sesuatu yang lain. Staff Ice Starwell saya hanya Staff Star sekarang. Energi bintang membersihkan jiwa bela diri saya dari atribut esnya. Hanya menyisakan atribut bintang. Tang Wulin menatapnya. Mata terbelalak. Sangat. Jadi keterampilan jiwa atribut esmu hilang. Su Xiaoyan mengangguk. Dan setelah stafmu berubah, keterampilan jiwamu berubah juga? Tanya Gu Yue. Su Xiaoyan tersenyum. Tentu saja. Keuntungan saya tidak akan menebus kerugian sebaliknya. Semua keterampilan jiwaku berevolusi bersama dengan jiwaku. Mereka tidak seperti sebelumnya. Saya akan tunjukkan kalian di pertandingan berikutnya. Saya seperti kapten sekarang. Tipe kontrol serangan. Tang Wulin mengacungkan jempolnya. Setelah transformasi, kepercayaan dirinya nyaris nyata. Dia berbalik untuk menghadapi rekan satu timnya yang lain dengan jiwa bela diri atribut bintang. Xinglan, bagaimana denganmu? Anda menyerap banyak energi bintang di sana juga. Bagaimana perasaanmu? Ye Xinglan menyeringai. Jiwa bela diri saya sudah stabil sejak awal. Energi bintang hanya membantu saya meningkatkan kekuatan jiwa saya. Saya di peringkat 40 sekarang. Peringkat 40. Xie dan Su Lizhi berbalik di kursi mereka. Menatapnya dengan kaget. Su Lizhi tersenyum padanya. Big Sis Xinglan. Selamat. Anda akhirnya berada di peringkat 40. Ye Xinglan membalas senyumnya dan mengangguk. Begitu dia menyatu dengan satu roh-roh lagi untuk mendapatkan cincin jiwa keempatnya. Dia akan menjadi leluhur jiwa. Dia adalah yang pertama dari tim mereka yang mencapai peringkat 40. Dengan keterampilan dan pedang Stargot yang kuat, dia akan setara dengan Yuanen Yehui. Mengikuti kejutan awal, Tang Wulin mengalihkan perhatiannya ke Xie. Jangan memasuki jalan raya dulu. Kita perlu membeli komunikator jiwa terlebih dahulu. Memahami niat Tang Wulin sekaligus, Xie dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan. Komunikator jiwa di tangan. Tang Wulin mulai memanggil beberapa nomor. Halo, apakah Anda Senior Zhang? Seorang alumni dari Shrek Academy. Kami siswa saat ini dari Shrek Academy. Seperti yang diharapkan Tang Wulin. Di kota-kota yang ada dalam daftar mereka. Alumni Shrek Academy yang bekerja di akademi lokal dengan senang hati membantu juniornya. Mereka semua langsung setuju untuk mengatur pertandingan untuk kelompok Tang Wulin. Selain itu akan bermanfaat bagi siswa mereka sendiri. Beberapa hari berikutnya berlalu tanpa hambatan. Mereka memiliki 2 pertandingan setiap hari. Dan tak lama kemudian mereka menyelesaikan posisi ke-9. Yang tersisa hanyalah pertandingan di Bright City. Apakah Akademi Teknik Jiwa Sun Moon Imperial benar-benar tidak memiliki alumni Shrek? Bukankah mereka peringkat sebagai salah satu akademi terbaik di benua? Bagaimana itu bisa terjadi? Tanya Su Xiaoyan. Memindai daftar alumni Shrek Academy sekali lagi. Tang Wulin tersenyum tipis. Saya mendengar dari salah satu senior kami bahwa Akademi Teknik Sun Moon Soul Imperial pernah dihancurkan. Dan itu ada hubungannya dengan Shrek. Sejak itu, mereka bermusuhan dengan dan menolak merekrut siapapun dari akademi kami. Tentu saja, tidak ada senior kami yang mau bekerja di sana. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita. Dendam yang dimiliki Akademi Sun Moon terhadap kita adalah sedalam dulu. Lalu mengapa kita memilih tempat itu? Sembur Xie. Dari apa yang saya dengar, murid-murid mereka adalah elit dari elit. Banyak petinggi di federasi yang lulus dari sana. Bukankah kita harus memilih tempat yang berbeda?
Senyum percaya diri melintas di wajah Tang Wulin. Mata cerah dengan tekad. Apakah Anda lupa apa gunanya latihan ini? Shrek mengambil barang-barang kami dan mengusir kami sehingga kami bisa belajar sebanyak mungkin. Kita tidak bisa hanya mengendur pada ujian ini. Kita perlu mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini. Atau, Tang Wulin menatap lurus ke mata Xie. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu takut? Jeda. Kemudian, seolah-olah sambaran kilat telah memukulnya. Mata Xie muncul. Sambil nyengir, dia memberi acungan jempol pada Tang Wulin. Su Xiaoyan gelisah di kursinya. Energi dan kegembiraan memutar begitu erat seperti tali akan patah. Ya, ayo pergi. Saya belum memiliki kesempatan untuk melakukan apapun dalam beberapa pertandingan terakhir. Ye Xinglan mengangkat bahu. Ya, saya perlu pamer juga. Sementara itu, Gu Yue menarik perhatian Tang Wulin. Memegang tatapannya. Ini pertandingan terakhir. Dia menyeringai. Tidak ada lawan yang lebih baik untuk menyelesaikan ujian mereka daripada saingan lama. Mereka tidak bisa kehilangan. Jika kamu menang, kamu akan mendapatkan poin bonus. Suara dingin dan mengesankan terdengar di mobil, membuat semua orang ketakutan. Guru Wu. Tang Wulin berteriak kaget saat dia melihat keluar jendela. Wu Zhangkong berlari di samping mobil mereka yang melaju kencang. Dengan mudah menjaga kecepatan sambil mempertahankan napas yang terukur. Sudut mulut Tang Wulin berkedut. Guru Wu, Anda mendengar kami? Wu Zhangkong meliriknya. Mengangguk. Kamu semua akan mendapat kehormatan mewakili Shrek Academy dan kamu tidak boleh kalah melawan mereka. Saya akan menemani Anda sebagai guru tim Anda. Dengan seorang guru yang menemani mereka. Tantangan mereka akan diakui sebagai pertandingan resmi. Berapa banyak poin bonus? Tanya Tang Wulin dengan ragu. Jika kamu menang, kalian semua akan mendapatkan nilai penuh ditambah 10 poin bonus masing-masing. Masing-masing dari Anda akan memiliki lebih dari 50 poin untuk cadangan untuk teman sekelas Anda. Kesepakatan, kata Tang Wulin. Mereka dapat dengan mudah mencapai tujuan mereka dengan begitu banyak poin tambahan. Tang Wulin telah melakukan perhitungan mental. Lebih dari 300 poin merupakan insentif besar. Hanya membayangkan berapa banyak orang yang bisa mereka selamatkan dari gagal dalam ujian dan diusir membuatnya semakin jauh. Namun, kata-kata Wu Zhangkong berikutnya berfungsi sebagai seember air es di atas kepala mereka. Tapi jika kamu kalah, kalian semua gagal. Apa? Itu sangat keras. Tang Wulin menjatuhkan rahangnya. Kaget. Kamu tidak mengerti seberapa dalam dendam antara kedua akademi kita. Jika Anda kalah, saya akan memikul tanggung jawab dan mengundurkan diri dari Akademi Shrek juga. Wu Zhangkong menyatakan dengan sungguh-sungguh. Bersambung.